Ooh, look at this. Whoa, Wolf. Halo guys, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan merangkum alur film yang berjudul DuckTales The Movie yang dirilis pada tahun 1990. Film ini bercerita tentang seekor bebek yang pergi bersama dengan 4 keponakannya untuk mencari harta karun. Namun saat harta karun itu ditemukan, seorang penyihir jahat datang dan mengambil semua hartanya tersebut. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah pesawat yang sedang terbang dengan brutal. Ternyata pesawat itu dikemudikan oleh pilot amatir yang bernama Launpad, di mana di dalamnya terdapat seekor bebek bernama Paman Gober bersama dengan 4 keponakannya yang bernama Louie, Dewey, Huey, dan Webby. Paman Gober melakukan perjalanan ke arah timur tengah untuk menemukan peti harta karun milik pencuri besar bernama Koli Baba yang ia sudah cari selama 40 tahun. Namun di tengah jalan pesawat mereka naiki tiba-tiba hilang kendali. Saat pesawat itu nabrak dan terjatuh, 3 anak anjing yang bekerja di sana pun menghampiri mereka. Singkat cerita, 3 anjing itu membantu Paman Gober dalam menemukan peti harta karun Koli Baba. Namun saat peti itu dibuka, hanya ada pakaian bekas yang ada di dalamnya. Di tengah rasa kecewanya, tiba-tiba Louie menemukan sebuah peta harta karun. Saat Paman Gober memeriksa peta tersebut, terlihat dari kejauhan ada yang sedang mengintai mereka. Ternyata yang mengintai mereka adalah penyihir jahat yang bernama Merlock. Di sana seekor anjing yang bernama Dijon berkata, jika peta harta karun itu ditulis langsung oleh Koli Baba. Mendengar hal itu, Merlock pun langsung sangat berantusias karena ia sudah menunggu harta karun tersebut selama berabad-abad. Namun ternyata Dijon tidak membawa peta harta karun tersebut dan malah mencuri dompet, jam, dan beberapa barang lainnya. Melihat hal itu, Merlock pun menjadi sangat marah. You didn't steal it. Merlock lalu menanyakan terkait isi peta tersebut, dan Dijon berkata jika peta tersebut mengarah ke padang gurun. Mendengar hal itu, Merlock lalu memiliki rencana, di mana ia akan membiarkan mereka mencari harta karun itu terlebih dahulu, dan menyuruh Dijon untuk menjadi pemandu mereka. Dan setelah mereka menemukan harta karun tersebut, barulah ia akan mengambil semua harta karun itu. Setelah itu, Merlock pun langsung berubah menjadi burung dan pergi dari sana. Kembali pada Paman Gober yang sudah ada di tengah padang gurun. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan menggunakan unta. Setelah perjalanan panjang, Paman Gober mengatakan jika gua yang mereka cari sudah ketemu. Namun ternyata semua itu hanyalah fata morgana. Dan saat mereka berjalan, unta Launpad menyandung piramida kecil. Mereka yang penasaran lalu mencoba menggali, hingga akhirnya terlihat piramida besar. Di sisi lain terlihat Merlock yang terus mengintai mereka. Kembali pada Paman Gober, ia pun lalu membuka pintu masuk dan menyalakan obor. Dan saat mereka masuk ternyata terdapat banyak perangkap. Melihat banyaknya perangkap tersembunyi, Louie pun membaca buku panduan, di mana mereka disuruh tetap waspada dan harus menggunakan kelereng. Setelah itu Louie pun menggunakan kelereng untuk dapat melewati setiap jebakan yang ada. Meskipun di tengah perjalanan, Dijon yang shock mencoba dengan caranya sendiri, hingga akhirnya terkena jebakan itu dan membuat mereka semua masuk ke ruang bawah tanah. Sesampainya mereka di sana, sebuah kelereng yang tersisa lalu menggelinding dan membuka pintu harta karun. Melihat hal itu, tentu Paman Gober merasa sangat senang. Begitupun dengan semua keponakannya. Ooh, look at this. Whoa, Wolf. Namun saat Louie nggak sengaja menjatuhkan sebuah koin, terlihat banyak sekali kalajengking di bawah. Whoa, scorpions. Di sisi lain, Dijon yang mendapat panggilan dari Merlock lalu pergi keluar. Sementara lampu ajaib yang diincar oleh Merlock diminta oleh Webby. Singkat cerita, mereka pun mengambil semua harta itu. Namun sayangnya harta karun itu dirampas oleh Dijon dan Merlock. Melihat hal itu, Paman Gober tidak tinggal diam. Namun sayangnya Merlock malah membakar jembatannya dan mengaktifkan tombol yang membuat mereka turun ke bawah. Treasure you have found. Farewell. Melihat hal tersebut, Launpad menggunakan sebuah cangkang besar untuk berlindung dari kalajengking dan kabur melalui sebuah sungai.
Sementara di luar, Merlock terus mencari lampu ajaib yang ia inginkan. Mengetahui lampu ajaib itu diambil oleh Webby, Merlock pun sangat marah dan akhirnya pergi mencari lampu ajaib tersebut. Kembali pada Paman Gober dan rombongannya, mereka pun terus terbawa arus air dan mendarat di sebuah pulau. Di sana terlihat Paman Gober sangat sedih karena kehilangan harta karun yang sudah ia cari selama 40 tahun. Melihat hal itu, Webby berniat memberikan lampu ajaib. Namun Paman Gober menolak dan akan mencari harta karun itu lagi. Di tempat lain, Dijon dan Merlock yang kembali ke dalam gua. Namun sayangnya Paman Gober dan rombongnya sudah tidak ada di sana. Hingga 2 hari kemudian, terlihat Paman Gober yang sudah pulang dihampiri oleh asistennya untuk memberi makan dan surat undangan ke pesta dansa. Namun Paman Gober yang masih kesal lalu pergi dari ruangan itu. Di waktu bersamaan terlihat juga 4 keponakan Paman Gober yang sedang makan. Di sana Webby membersihkan lampu ajaib hingga membuat lampu itu bergerak. Hui yang penasaran kembali menggosok lampu ajaib itu hingga akhirnya keluar jin. Jin bebek yang sudah terkurung selama 4 abad itu pun merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa bebas. Ia pun lalu mengangkat mereka sebagai majikan baru karena telah mengeluarkannya. Mereka pun lalu diberi 3 kesempatan untuk meminta sebuah permohonan. Setelah berdiskusi cukup panjang, Webby pun lalu meminta permohonan pertamanya, yakni peliharaan bayi gajah. Jin itu pun lalu mengatakan jika permohonan yang besar dapat menyebabkan masalah yang besar pula. Selain itu, ia pun bisa terkurung kembali selama ribuan tahun jika terjadi masalah yang besar. Hingga tak lama kemudian, pembantu mereka yang lagi bersih-bersih membuat bayi gajah itu kaget dan akhirnya membuat ruangan itu berantakan. Melihat hal itu, mereka pun lalu membuat permintaan kedua, yakni mengembalikan keadaan seperti semula. Dan di saat Paman Gober datang, mereka pun aman dari masalah itu. Mereka lalu menyembunyikan jin tersebut di dalam sebuah ruangan. Dan di saat Paman Gober menanyakan apa yang sudah mereka lakukan, dan di saat mereka berkata jika tidak ada yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara dari ruangan. Dan di saat Paman Gober membuka pintu, jin itu pun langsung keluar dengan penampilan seperti bebek kecil lainnya. Melihat hal itu, mereka pun memohon pada Paman Gober agar mengizinkannya untuk menginap bersama mereka. Melihat keadaan baik-baik saja, Paman Gober pun lalu menyetujuinya dan pergi dari sana. Setelah itu mereka berlima pun bermain bersama. Bahkan di tengah permainan, jin itu menurunkan banyak sekali es krim untuk mereka makan. Singkat cerita, malam pun tiba. Dan di saat mereka sedang berganti baju untuk bersiap tidur, tiba-tiba ada bayangan burung yang membuat jin ketakutan. Melihat jin ketakutan, mereka pun mengatakan jika itu hanyalah burung hantu yang setiap malam datang ke sana. Jin itu pun lalu mengatakan jika dulu ia pernah memiliki majikan yang sangat kejam, di mana majikan tersebut adalah pemilik lampu ajaib sebelum dicuri oleh Koli Baba. Majikan tersebut merupakan penyihir yang sangat jahat dan bisa berubah menjadi apapun yang ia mau. Bahkan permohonan pertamanya adalah untuk hidup selamanya. Majikan itu selalu menyuruhnya untuk melakukan hal-hal buruk. Yang menyeramkan lagi, majikannya yang tidak lain adalah Merlock, memiliki jimat ajaib yang memberinya kekuatan. Jika jimat itu terpasang di lampu ajaib, maka ia akan mempunyai permohonan sebanyak yang ia mau. Dan itulah mengapa jin sangat ketakutan. Mendengar hal itu, mereka pun lalu mencoba untuk menenangkannya. Hingga keesokan harinya, terlihat Merlock dan Dijon yang sudah sampai di tempat Paman Gober. Merlock lalu berubah menjadi tikus untuk menyelinap masuk ke dalam rumah tersebut. Sementara di dalam, jin dan 4 keponakan Paman Gober sedang bermain. Merlock yang berhasil masuk ke dalam lalu mengintai mereka. Dan di saat Merlock sedang fokus, datang pembantu Paman Gober dari belakang dan memukul Merlock dan Merlock pun kabur. Kembali pada jin yang saat ini sedang bermain bersama Webby. Namun karena jin tidak suka bermain boneka-boneka yang tidak hidup, Webby yang kesal lalu tanpa sadar meminta sebuah permohonan untuk menghidupkan para boneka tersebut. Alhasil semua boneka itu pun hidup dan membuat kekacauan.
Di tempat lain, Paman Gober yang ingin mengambil topinya malah mendapati topi tersebut berjalan sendiri. Dan saat ia mengejar topi, ia melihat sebuah boneka hidup. Singkat cerita, Paman Gober pun akhirnya mengetahui tentang jin dan lampu ajaib tersebut. Karena sudah ketahuan, mereka pun lalu meminta izin untuk mengembalikan semua keadaan seperti semula. Paman Gober yang senang karena mendapat lampu ajaib, lalu meminta permohonan untuk jin tersebut membawa semua harta karun yang sudah dicuri waktu itu, hingga menimpa Merlock yang baru saja dari perut harimau. Setelah mendapat kembali harta karun tersebut, Paman Gober lalu memasukkan jin itu ke dalam lampu ajaib dan pergi ke undangan pesta dansa. Sesampai di sana, jin meminta Paman Gober untuk mengeluarkannya. Setelah itu, Paman Gober menyembunyikan jin itu ke dalam sebuah pohon. Sementara di luar tampak Merlock dan Dijon yang sudah sampai di acara pesta. Dan tanpa sengaja, jin itu pun melihat Merlock yang ada di tempat tersebut. Dan di saat Paman Gober sedang memberikan pidatonya, jin itu lalu menarik Paman Gober karena takut pada Merlock. Alhasil Paman Gober pun kesal dan marah dengan apa yang dilakukan jin itu. Mereka pun lalu bersembunyi di sebuah kamar. Karena pintu itu tidak bisa dibuka, Merlock pun berubah menjadi beruang. Jin yang ketakutan lalu membawa Paman Gober untuk masuk ke dalam lampu ajaib. Setelah Merlock dan Dijon pergi, mereka pun lalu keluar. Dan di saat jin itu melihat Merlock kembali, Paman Gober pun lalu memasukkan jin itu ke dalam lampu ajaib. Namun di saat ia akan keluar, Paman Gober yang menabrak sebuah meja tanpa sadar membawa lampu ajaib yang salah. Dan lampu ajaib yang asli ditemukan oleh Dijon. Sementara di luar, tampak Paman Gober yang dijemput oleh Leonpet, terus dikejar oleh Merlock. Hingga saat ia sampai di rumah, ia malah mendapati jin itu bersama dengan Dijon. Di sana, Paman Gober akhirnya sadar jika ia sudah salah membawa lampu ajaib. Dan Dijon yang sudah menguasai rumah Paman Gober, lalu mengusir Paman Gober dan memenjarakannya. Namun tak lama setelah itu, datang karyawan dan 4 keponakannya untuk membebaskan Paman Gober dengan uang tabungan Webby. Kembali pada Dijon, ia sangat menikmati semua yang ada tanpa mengetahui Merlock yang sudah mengintainya. Singkat cerita, Merlock pun berubah menjadi kecoa untuk bisa masuk. Dan di sisi lain, Paman Gober dan yang lainnya sedang membuat rencana untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian 4 keponakan Paman Gober lalu masuk melalui pintu rahasia dengan kata sandi yang sudah diberitahukan. Bahkan mereka harus melewati jebakan untuk masuk ke dalam. Sementara Paman Gober masuk dengan cara menuruni tali lift. Namun saat ia akan membuka pintu, di saat bersamaan Merlock memencet tombol lift dan membuat Paman Gober terjebak naik ke atas kembali. Namun dengan cepat Paman Gober mengatasi masalah itu dan akhirnya bisa masuk ke dalam rumah. Paman Gober langsung pergi untuk menemui Dijon. Bersama dengan itu, Merlock juga sampai di sana. Di saat Paman Gober sedang berusaha mengambil lampu ajaib tersebut, tiba-tiba Merlock berhasil mengambilnya dan menyatukan jimat yang ia punya dengan bola lampu ajaib. Jin yang sudah pasrah lalu mengabulkan permohonan Merlock yang mau mengubah Dijon karena sudah berkhianat menjadi seekor babi. Kemudian ia pun meminta jin itu untuk merubah rumah tersebut menjadi benteng kuat seperti istananya dulu. Di saat Paman Gober ingin menyelamatkan uangnya, tiba-tiba semua berubah. Begitupun dengan 4 keponakan Paman Gober yang akhirnya terjebak karena rumah tersebut diubah menjadi istana Merlock. Melihat hal itu, jin pun lalu meminta maaf pada Paman Gober. Namun Merlock yang tidak pernah puas lalu meminta istananya dipindahkan, hingga membuat Paman Gober marah. Melihat hal itu, jin itu mencoba untuk menenangkannya dan mencoba untuk memohon pada Merlock. Namun sayangnya Merlock tidak peduli dan meminta jin itu melempar Paman Gober. Melihat hal itu, 4 keponakan Paman Gober pun beraksi dan merebut lampu ajaib itu. Namun sayangnya lampu itu terjatuh bersamaan dengan Paman Gober. Melihat hal itu, Merlock pun berubah dan merebut lampu ajaib itu. Namun Paman Gober yang tidak terima lalu menjatuhkan jimat Merlock hingga membuat kekuatannya hilang dan jatuh ke bawah. Sementara jin tersebut akhirnya menjadi milik Paman Gober lagi.
Singkat cerita, rumah Paman Gober pun akhirnya kembali seperti semula. Begitupun dengan uang dan semua harta karun miliknya. Hingga saat permohonan terakhirnya, Paman Gober meminta agar jin itu bisa menjadi anak bebek normal, seperti 4 keponakannya. Alhasil jin itu berubah menjadi bebek biasa, dan lampu ajaib itu pun hancur. Dan hal itu membuat Dijon yang berubah menjadi babi kembali pada bentuk aslinya. Jin yang sudah menjadi anak bebek pun berterima kasih pada Paman Gober. Dan Paman Gober pun mengangkat jin tersebut menjadi keponakan barunya. Setelah itu mereka pun pergi bermain. Sementara Paman Gober memilih untuk berenang di dalam kolam uangnya. Namun saat akan terjun berenang, ia melihat Dijon mencuri uangnya. Dijon yang kabur pun lalu dikejar oleh Paman Gober. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur selanjutnya.